Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam properti. Kembali lagi di channel Ganteng dengan saya Riko Ardiansyah. Nah, teman-teman, hari ini aku mau share tips ke teman-teman agar yang lagi mau proses pengajuan KPR atau yang tahun-tahun ini kaum milenial terutama ya yang ingin pengajuan KPR supaya bisa lolos dan sampai akad kredit nih teman-teman. Gimana caranya biar proses pengajuan KPR ini bisa disetujuin, oke? Yang pertama, teman-teman harus lihat harga rumah di suatu perumahan tersebut dengan kemampuan kita, teman-teman. Nah, makanya teman-teman juga jangan sampai memaksakan ingin ambil di perumahan A, tapi pendapatan kita sebenarnya setelah dihitung itu tidak mencukupi. Jadi nanti khawatirnya itu akan terjadi namanya turun plafon atau penambahan DP, teman-teman. Gitu. Jadi kan kalau tiba-tiba kita pengajuan ternyata pikiran kita sudah bisa di ACC ini bisa di ACC, tapi ternyata terjadi turun plafon dan harus teman-teman tambah DP. Nah, itu kan yang membuat kita kecewa juga ya teman-teman. Jadi kita harus realistis juga, kita harus cari yang harganya lebih terjangkau dengan pendapatan kita, dan teman-teman harus konsultasikan ini semua ke marketing teman-teman ya, konsultan marketing teman-teman ya. Yang kedua, teman-teman harus melengkapi berkas persyaratan dan mengisi formulir bank kemana teman-teman harus mengajukan KPR tersebut ya teman-teman. Nah, jadi persyaratan ini biasanya terbagi dua kategori. Yang pertama karyawan, yang kedua wirausaha. Untuk persyaratan yang pertama ini data diri ya teman-teman. Data diri ini seperti KTP, NPWP, buku nikah bila yang sudah menikah, KK, sama pas foto 3x4. Itu biasanya data diri cukup ini aja teman-teman. Atau bila yang sudah bercerai itu biasanya lampirkan surat cerai ya teman-teman. Yang kedua ini untuk data pekerjaan, aku bahas yang karyawan dulu ya. Yang pertama ini biasanya slip gaji 1 bulan atau 3 bulan terakhir. Tapi teman-teman harus siapin aja 3 bulan terakhir ya, karena untuk jaga-jaga juga supaya kalau dimintanya takutnya 3 bulan terakhir ya teman-teman. Terus yang kedua rekening koran ini 3 bulan terakhir. Rekening koran ini bisa teman-teman minta ke bank atau bisa melewat internet banking atau m-banking ya teman-teman. Yang ketiga ini biasanya surat keterangan aktif bekerja. Jadi teman-teman minta ke perusahaan untuk minta surat keterangan aktif bekerja yang menyatakan teman-teman mulai bergabung dari tanggal sekian sampai sekarang masih aktif bekerja. Itu teman-teman untuk persyaratan sebagai karyawan. Kalau untuk wirausaha ini sama data dirinya ya teman-teman. Yang membedakan dia hanya membutuhkan laporan keuangan 6 sampai 12 bulan terakhir, rekening koran sama 6 sampai 12 bulan terakhir, dan surat keterangan usaha atau izin usahanya tersebut gitu. Untuk wirausaha itu aja persyaratannya biasanya ya, tapi nanti setiap perumahan atau setiap bank itu berbeda, nanti tinggal dikonsultasikan saja dengan marketingnya gitu. Nah, yang ketiga ini aku tekankan lagi, kalau teman-teman mau mengajukan KPR harus benar-benar cek BI checkingnya teman-teman atau slik OJK-nya. Jadi teman-teman jangan sampai telat membayar angsuran atau cicilan, atau bahkan jangan sampai dipinjamkan nama teman-teman ke saudara ataupun ke teman ya, karena nantinya akan bermasalah dari segi BI checking. Karena pengajuan rumah ini sangat riskan banget soal BI checking ya teman-teman. Teman-teman boleh punya cicilan, boleh punya angsuran, tapi tetap perhitungan lagi nanti kapasitas untuk dari penghasilan teman-teman dengan pengajuan KPR. Jadi jangan sampai terjadinya turun plafon atau bahkan ditolak bank, karena kalau BI checking jelek atau dari segi income dihitung tidak masuk, itu bisa di reject bank. Jadi untuk BI checking benar-benar ditekankan lagi ya teman-teman, karena itu paling penting. Yang keempat ini terakhir adalah legalitas dari
suatu perumahan tersebut. Jadi teman-teman jangan asal tergiur dengan promo, tergiur dengan harga murah. Jadi legalitas di perumahan tersebut tidak aman ya. Jadi nanti dengan persyaratan ke bank soal legalitas ini jadi terhambat. Teman-teman ternyata sudah melengkapi berkas persyaratan, tapi dari developernya ini legalitasnya tidak aman. Jadi tidak akan diproses oleh bank karena legalitas di developer ini tidak aman gitu. Jadi teman-teman harus pastikan lagi untuk legalitasnya sudah aman atau belum, PBB-nya sudah pecah atau belum, IMB-nya sudah ada atau belum. Nah, itu tadi 4 tips yang aku share ke teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton channel ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian suka. Dibantu subscribe, di like, dan di share ke teman-teman semua agar tahu untuk tips-tips proses pengajuan KPR ini. Oke, salam properti.